Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya yang lalu, yaitu yang berhubungan dengan pemuritan. Mengapa ini saya anggap penting? Karena tidak sedikit gereja yang sadar atau tidak sadar meninggalkan yang namanya pemuritan ini. Padahal tema sentral dari kekristenan adalah pemuritan itu sendiri. Iya, nanti saya tunjukkan. Banyak kok ayatnya mengenai pemuritan. Nah, sayangnya gereja-gereja modern, seperti yang sudah saya katakan tadi, secara sadar atau tidak sadar, justru banyak meninggalkan yang namanya pemuritan ini. Oke, kita lihat dulu satu persatu ya, sebelum nanti kita masuk lebih detail. Nah, murid ya, itu merupakan terjemahan dari kata yang namanya matetes dalam bahasa Yunani, ya. Itu matetes artinya murid. Nah, matetes itu adalah kata benda, ya murid ya kata benda dong. Di mana kata dasarnya itu adalah suatu kata kerja, yaitu mantano yang artinya belajar. Bagus ya bahasa Yunani ya. Jadi murid itu adalah sebuah kata benda yang dihasilkan dari kata kerja belajar. Atau dengan kata lain, murid itu pada hakikatnya harus belajar. Kalau murid itu tidak pernah mau belajar, bahkan di video saya sebelumnya akan ada ujian-ujian gitu ya, maka muridnya ini tidak akan bisa berkembang. Dia akan di situ saja, oke? Maka dari itu kekristenan yang sebenarnya mengutamakan yang namanya pemuritan. Oke? Lanjut. Nah, di sini saya ambil 3 dulu nih ya, yang penting. Padahal ayatnya banyak. Saya anggap 3 dulu ini yang paling penting. Kita lihat di Lukas 14 ayat 26. Nah, ayat ini sering menjadi kontroversi bagi orang yang tidak mengerti ayat ini. Kalau kita lihat ya, Lukas 14 ayat 26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syaratnya untuk menjadi murid Tuhan Yesus berat banget gitu ya. Bahkan kalau orang yang nggak ngerti, waduh kok kekristenan minta kita membenci bapak kita sendiri sih? Kok kekristenan minta kita membenci ibu kita, istri kita, atau suami kita gitu ya, anak-anak kita, saudara-saudara kita, bahkan nyawa kita sendiri. Apa-apaan ini Kristen nih? Kalau Anda membacanya secara harafiah. Tetapi cepat saja ya, arti yang sesungguhnya dari Lukas 14 ayat 26 adalah kita bukan diminta untuk membenci personalnya, dalam arti ini bapak atau ibu kita, istri kita atau suami kita dan sebagainya. Bukan. Yang diminta untuk dibenci adalah ajaran yang jika dibawa oleh bapak kita, ibu kita, maupun istri atau suami kita yang tidak berpusat kepada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus kita benci, bukan membenci personalnya. Oke ya, simpel ya. Jadi singkatnya, kalau mau menjadi murid Tuhan Yesus hanya harus taat sama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan yang diajarkan meski itu oleh bapak kita, oleh ibu kita, istri, suami, dan sebagainya. Bukan, hanya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi itu syaratnya. Kalau tidak, maka ia tidak dapat menjadi muridku. Oke? Cepat nih ya, ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya apa Pak? Memikul salib gitu? Bukan, begini loh. Setiap orang Kristen punya salibnya masing-masing. Ya. Salah satu salibnya adalah mematikan keinginan dagingnya.
Kalau Anda tidak bisa mematikan keinginan daging Anda tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi jangan ngaku orang Kristen sudah dibaptis gitu ya, bahkan dibaptis berkali-kali di Sungai Yordan karena dia mungkin orang kaya gitu ya, sering ke Israel setiap tahun. Terus otomatis jadi murid. Enggak, murid itu harus belajar. Salah satunya memikul salib. Anda sudah pikul salib setiap hari? Ya, Anda sudah mengikuti Tuhan Yesus dalam arti kata melakukan segala perintahnya? Nah, itu yang Anda harus cek. Nah, nanti lanjut lagi deh. Nah, kemudian ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Berapa banyak orang Kristen yang tidak melepaskan segala miliknya? Ini bukan berarti kita harus kasih uang kita semuanya ke gereja, mobil kita, rumah kita ke gereja, bukan. Tapi yang dimaksud di sini hak milik. Contoh ya, simpel aja biar cepat. Harga diri. Harga diri itu adalah hak milik loh. Nah, bisa nggak Anda kalau hak milik Anda disenggol orang atau mau diambil orang? Sehingga Anda misalnya dilecehkan, ya, kemudian Anda jadi murka gitu ya, karena merasa milik Anda ini mau diambil orang. Nah, kalau Anda masih suka seperti itu, masih suka sombong, gampang tersinggung, Anda tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Sederhana ayatnya. Berapa banyak orang Kristen yang sudah paham ini? Yang diajarkan bahwa kalau Anda masih sombong, suka merasa harga dirinya tinggi, gampang tersinggung, Anda tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya menjadi anggota gereja saja, langsung Anda mengaku menjadi murid Tuhan Yesus. Oke? Ini parameternya. Lanjut. Lukas 9 ayat 23-24 berbunyi, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Seperti yang saya jelaskan tadi. Setiap hari. Bukan hari Minggu aja ketika Anda ke gereja, shalom. Terkesan seperti malaikat gitu ya. Tetapi Senin sampai Sabtu, Anda serigala. Nah, itu artinya Anda belum layak mengikut Tuhan Yesus. Memang tidak terjadi secara instan. Maka dari itu, anugerah itu tidak bisa mengubah Anda secara instan dari orang bejat, otomatis jadi orang suci. Itu harus belajar, harus melalui pemuritan. Dan Anda akan dimampukan karena ada Roh Kudus yang membimbing Anda. Tentu Anda tidak bisa menggunakan kekuatan sendiri. Ada Roh Kudus yang katanya sudah dimeteraikan. Tapi Anda gunakan nggak Roh Kudus itu? Tapi kebanyakan kekristenan mengajarkan justru yang enak-enak gitu ya. Mati masuk surga. Padahal jadi murid saja belum, berubah aja belum, tapi ngaku sudah jadi murid dan pasti masuk surga. Nah, ini pengajaran yang justru menyesatkan. Yang benar adalah Anda harus dimuridkan. Sampai kapan? Sampai selesai. Kapan selesainya? Sampai mati. Karena semakin lama Anda ngikut Tuhan Yesus, pelajarannya itu semakin sulit. Dan ada ujian-ujian dan Anda harus lulus. Dan itu enggak selesai dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun seperti orang kuliah. Setiap hari Anda diproses. Oke? Oleh karena itu, harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, kemudian Lukas 6 ayat 40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Pasti. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah, ini berbicara mengenai ada salah satu perintah Tuhan Yesus yang mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kan banyak orang yang bilang, nggak mungkin Tuhan Yesus pasti kudus. Saya nggak bisa. Banyak kudisnya. Bisa. Kalau pelajaran Anda telah tamat, maka Anda akan sama seperti guru Anda, yaitu Tuhan Yesus. Oke? Jadi jangan bilang lagi, Pak, saya nggak bisa kudus, Pak. Nah, bisa kalau Anda tamat pelajarannya. Supaya tamat apa? Harus mau jadi murid dan dimuridkan. Ya, enggak bisa otomatis. Nah, di dalam kehidupan Anda harus memilih, ya, hidup yang serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, di dalam proses pemuritan ini dengan cara apa? Percaya dengan apa yang Tuhan Yesus percaya juga, ya. Kemudian hidup seperti Tuhan Yesus hidup, ya. Mengasihi sesama seperti Yesus juga mengasihi sesama. Melayani sesama seperti halnya Yesus melayani sesama. Dan memimpin sesama seperti halnya juga Yesus memimpin sesama. Kurang dari itu namanya kekristenan minus Kristus. Artinya, Anda cuma Kristen KTP.
Tapi kekristenan Anda itu minus Kristus. Oke? Nah, jadi ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya, kita lihat di Matius 28 ayat 19-20 ya. Dikatakan, pergilah dan jadikan segala bangsa muridku, gitu ya. Wah, itu kan untuk pendeta, Pak. Bukan untuk kita semua orang Kristen. Menjadikan orang menjadi murid Tuhan Yesus bukan berarti Anda harus pintar khotbah. Anda bisa tunjukkan dari perilaku kehidupan Anda sehari-hari, sehingga orang terpikat. Kalau Anda orang Kristen tapi masih suka nipu, suka korupsi, bagaimana Anda bisa memenangkan jiwa, bahkan memuridkan orang ini? Nggak mungkin. Anda harus memperagakan dulu kehidupan Tuhan Yesus, baru bisa memenangkan jiwa dan ikut memuridkan. Meskipun Anda bukan pendeta. Jadi misi dari amanat agung ini adalah melipat gandakan murid-murid yang penuh komitmen. Bukan hanya menambah jumlah anggota gereja. Ya kan? Jadi dianggapnya, untuk amanat agung kita harus menambah jumlah anggota gereja. Oke, itu satu hal. Tapi bukan hanya menambah jumlah jemaat di gereja, tetapi melipat gandakan murid-murid. Benar-benar murid, bukan hanya anggota gereja gitu ya, yang penuh komitmen melakukan segala sesuatu. Karena amanat agungnya ada untuk mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Kalau Anda tidak mengajarkan untuk melakukan segala sesuatu, bukan hanya satu atau dua hal ya, segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, maka Anda belum melakukan pemuridan. Atau Anda belum jadi murid karena Anda belum melakukan segala sesuatu. Dalam hal ini semuanya, bukan hanya satu atau dua hal. Oke? Kemudian, jadi apa dong itu yang namanya murid Yesus? Murid Yesus itu bukan sekedar anggota gereja. Kebanyakan sekarang orang menganggap begitu dia jadi anggota gereja, jadi orang Kristen, dibaptis, KTP-nya Kristen, dia mengaku murid Yesus gitu. Belum tentu. Murid Yesus pasti orang Kristen, ya. Orang Kristen atau yang ngaku Kristen belum tentu murid Yesus. Oke? Mulai jelas ya. Jadi murid Yesus itu apa? Murid Yesus adalah seseorang yang bersekutu dengan Yesus. Orang yang bersekutu dengan Yesus nggak mungkin korupsi dong. Orang yang bersekutu dengan Yesus tidak mungkin menyakiti hati orang dong. Orang yang mengasihi Yesus tidak mungkin tetap membenci musuhnya. Karena Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Kemudian apa lagi? Belajar dan mentaati segala perintah. Bukan hanya satu atau dua perintah loh. Segala perintah. Kemudian apa lagi? Terus bertumbuh supaya semakin serupa dengan Yesus. Kemudian juga menjadikan orang lain menjadi murid Yesus. Anda nggak bisa menjadikan orang lain menjadi murid Yesus kalau Anda sendiri belum dimuridkan dengan benar. Atau Anda belum benar-benar mau menjadi murid. Ya, oleh karena itu inilah hakikat yang namanya pemuridan. Ya, nah masalahnya banyak gereja yang dewasa ini sepertinya mengencerkan kekristenan. Apa yang saya maksud dengan mengencerkan kekristenan? Iya, kekristenan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang mudah. Padahal sebenarnya kekristenan itu adalah sesuatu yang sulit, bahkan hampir mustahil untuk dilakukan. Bapak ini orang yang nggak beriman. Kekristenan itu sesuatu yang mudah, Pak. Tinggal ucap Tuhan Yesus, juru selamatku, langsung kita pindah ke surga. Oh gitu ya. Tapi Anda tetap jadi koruptor, tetap jadi orang yang suka menindas orang lain. Oh enggak, nanti Tuhan Yesus akan ubahkan kita, Pak. Oh enggak. Anugerah seperti yang saya sudah katakan, itu mempermudah hubungan kita dengan Allah. Kita dilayakkan menjadi orang yang dapat berhubungan dengan mudahnya dengan Allah. Tetapi anugerah itu tidak otomatis merubah kodrat dosa Anda. Tidak mengubah Anda dari sinful nature atau kodrat berdosa menjadi divine nature, kodrat keilahian atau hidup kudus. Nggak bisa. Tapi kita punya yang namanya Roh Kudus yang bisa membimbing kita. Selama kita mau taat, kita mau berusaha dengan bimbingan Roh Kudus, kita bisa. Tapi berapa banyak gereja yang hanya bilang, Anda kalau jadi Kristen ya, begitu Anda dibaptis nih ya, nanti bisnis Anda akan 10 kali lipat. Nanti anak-anak Anda akan diberkati.
dan seterusnya. Seakan-akan itu janji otomatis dari Tuhan gitu ya. Padahal bagaimana bisnis Anda bisa berkembang 10 kali lipat kalau Anda sendiri tidak serius misalnya menangani bisnis Anda? Bagaimana Anda bisa jadi juara kelas, mentang-mentang jadi orang Kristen, tapi Anda malas belajar? Sudahlah, kekristenan jangan dibuat jadi sesuatu yang klinik. Anugerah itu tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Manusia tetap harus bertanggung jawab, melakukan segala perintahnya. Kalau disuruh melakukan segala perintahnya, yaitu tanggung jawab si manusianya, bukan dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing, tapi kalau manusianya tidak mau mengerjakan, percuma Roh Kudus itu. Lama-lama Anda akan mendukakan Roh Kudus, lama-lama Anda akan menghujat Roh Kudus. Oke? Jadi, inilah keprihatinan kami gitu ya, atas kekristenan modern dewasa ini, yang lebih untuk menghasilkan jemaat gereja ketimbang menjadikan mereka murid Kristus. Mereka menarik jiwa-jiwa baru hanya untuk produk-produk gereja mereka, ya kan? Untuk memberikan jasa-jasa. Jasa apa? Jasa doa lah. Saya bukan bilang pendeta tidak boleh mendoakan jemaatnya, tapi ada kok yang gereja-gereja tertentu yang untuk mendoakan itu jadi tanda kutip hal yang komersil. Misalnya apa? Kamu ada masalah sini, saya doakan. Masalahmu apa? Ekonomi. Saya doakan Tuhan Yesus cabut. Tidak begitu cara kerja Tuhan Yesus. Kalau orang itu sudah didoakan tapi dia tetap malas, maka masalah ekonominya akan terus di sana. Yang benar adalah kita harus ajarkan orang itu bagaimana dia menghadapi kesulitan ekonominya, tentu dalam koridor ajaran Alkitab. Itu yang benar, bukan sekedar mendoakan langsung masalah hilang. Enggak, oh Bapak nggak percaya kuasa doa. Saya percaya kuasa doa selama doa itu dipanjatkan dengan koridor yang benar. Bukan hanya meminta Anda dibebaskan dari masalah finansial, tapi Anda kehidupan sehari-hari misalnya ya masih suka tidak jujur. Bagaimana mungkin? Oke? Jadi, kekristenan yang benar adalah bukan sekedar memenangkan jiwa-jiwa untuk menambah jumlah jemaat gereja, tetapi menambah jiwa-jiwa dan menjadikan mereka semua murid Yesus. Oke, demikian saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.